Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya Cak Yoyon di channel STC Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kodam sudah tidak mau lagi ataupun kodam yang kita miliki tidak akan selaras lagi dengan kita ataupun bisa meninggalkan kita. Seperti itu lur. Bisa juga kodam tersebut akan pergi dan pindah kepada orang lain yang menurutnya lebih pantas ataupun mempunyai daya tarik tentang kegaiban gitu lur ya, yang sudah dimiliki sebelumnya gitu lur ya. Jadi gini lur ya, kenapa kodam bisa pergi ataupun tidak mau lagi, tidak senang lagi dengan kita? Yang pertama, kodam tersebut tidak suka lagi dengan sifat-sifat tuannya. Seperti itu lur ya. Jadi dia sering melakukan hal-hal keburukan ataupun hal-hal yang tidak baik. Maka kodam tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan pemiliknya. Seperti itu lur ya. Itu kodamnya juga bisa meninggalkannya. Seperti itu lur ya. Jadi tidak suka lagi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh tuannya. Terus kodam itu tidak akan suka lagi pada kita kalau kita sering memikirkan orang lain gitu loh ya. Jadi istilahnya kita tuh terlalu sibuk memikirkan urusan orang lain yang bukan urusan kita. Apalagi sampai kita tuh sering ikut campur pada urusan-urusan orang lain. Seperti itu lur ya. Jadi istilahnya kita tuh apalagi sampai ngomongin orang terus gitu lur ya. Jadi cerita tetangga, teman yang kita ceritakan terus tentang keburukannya kita ceritakan, maka kodam yang kita miliki tidak akan suka lagi, tidak akan selaras lagi, bahkan bisa bertentangan dengan kita. Seperti itu lur ya. Terus ada lagi, kita misalkan mempunyai kodam. Pada awalnya kita santai-santai saja, enak, sudah bisa berinteraksi, bahkan sekali panggil kodam sudah hadir dan bisa kita perintah gitu lur ya. Jangan salahkan kodam kalian tidak hadir lagi, bahkan kalian tidak bisa sedikit pun merasakan tentang kehadiran kodam tersebut gitu lur ya. Karena misalkan mabuk kalian mabuk dalam keadaan tidak sadar, maka sekaligus gitu lur ya, saat itu juga kodam yang kalian miliki akan pergi meninggalkan kalian. Jadi jangan salahkan kodamnya lur. Maka kita harus introspeksi diri supaya kodam tersebut tidak meninggalkan kita. Karena tidak mudah untuk mendapatkan kodam gitu lur ya. Butuh ritual ataupun tantangan, bahkan kita harus tirakat puasa untuk mendapatkan kodam. Setelah kita mendapatkan, janganlah kalian melakukan hal-hal sesuatu apapun yang bisa bertolak belakang dengan kodam tersebut. Jika kalian tidak ingin kodam kalian pergi dari tubuh kalian. Seperti itu lur ya. Karena ada juga yang nanya lur, bisa nggak kodam yang kita miliki itu pergi? Bisa, kalau misalkan tuannya itu melakukan hal-hal yang tidak sejalan lagi dengan kodam tersebut. Seperti itu lur ya. Itu sangat bisa, kodamnya sangat bisa pergi, bahkan tanpa bekas. Kodamnya akan menghilang. Dan kodam tersebut seperti yang saya katakan tadi bisa pindah kepada teman ataupun orang lain yang sisi gaibnya itu hampir sama dengan kalian pada saat kalian masih belum melakukan hal-hal keburukan.
Seperti itu lur ya. Oke lur, jadi itulah tanda-tanda ataupun sifat-sifat yang kodam tidak sukai pada tuannya, gitu lur ya. Jadi dieman-eman saja kodamnya, jangan melakukan hal-hal keburukan, jangan lakukan hal-hal yang meresahkan, karena itu bertentangan dengan sifat kodam yang kalian miliki. Dan jika kodam yang kalian miliki sudah pergi, maka yang rugi kalian sendiri, itu lur ya. Yang pastinya untuk mendapatkan kodam itu tidak mudah, saya ulangi, tidak mudah, seperti itu lur ya. Jadi pergunakanlah kodam sebaik-baiknya, rawatlah dia supaya dia betah, dan teruslah melakukan hal-hal kebaikan dan kebajikan. Tolonglah orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dalam hal kebaikan ataupun positif saja, gitu lur ya, supaya kita itu tidak sia-sia. Oke lur, mungkin cukup seperti itu saja penjelasan saya ataupun apa lur ya, sifat-sifat yang tidak disukai oleh kodam, gitu lur ya. Jadi hindari saja. Oke lur, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki kita, rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.